Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. sholli alaihi. Dan Bapak siapa dan dari mana? Saya Mbak Allah dari Kalimantan Tengah. Baik Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Buya dan santri-santri Al-Bahjah semuanya. Saya mau tanya perihal zakat ini, Buya. Dari apa? Masalah zakat. Dari orang yang berhak menerima zakat. Ini misalnya ada seorang ibu, dia sudah janda gitu, akan tetapi dia ikut sang anak, dan anaknya ini sangat mampu. Anaknya ini orang kaya begitu misalnya. Tapi ibu ini sudah tidak, dia ini sudah tidak bekerja, dia hanya ikut numpang kepada anak, tapi anaknya sangat mampu. Apakah orang tersebut berhak menerima zakat apa enggak? Termasuk juga tadi misalnya yang dikatakan, ya bukan kita ingin menilai orang, tapi misalnya ada orang yang dia banyak hutang, akan tetapi hutangnya itu untuk menuruti gaya hidup dan sebagainya. Apakah itu juga berhak? Terus misalnya kita kadang misalnya menemukan anak yatim, tapi anak yatim itu dia dalam ronggohan ibu juga yang seperti itu. Jadi pernah ada misalnya seorang anak yatim ditinggal ayahandanya meninggal, akan tetapi hartanya malah digunakan ibunya untuk menuruti kesenangan pribadi gitu misalnya. Nah, bagaimana cara solusinya? Kadang kita misalnya ingin memberikan langsung kepada anak itu masih kecil. Nah, tentunya kan dia belum bisa menggunakannya dengan baik. Nah, kalau kita berikan kepada ibunya, khawatir nanti ibunya digunakan untuk yang tidak baik gitu misalnya, Bu ya. Nah, itu saja. Sekian. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Allah menambahkan kebaikan kepada Buya sekeluarga dan semua santri Al-Bahjah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang hidup di bawah naungan orang kaya, maka dia dihukumi sama seperti orang kaya tersebut. Karena sudah ada yang menjamin kehidupannya. Maka tidak bisa kita katakan fakir. Bahkan orang kaya tersebut nggak boleh juga memberikan zakat kepada orang yang di bawah naungannya. Kalau sudah kita ambil dan kita sudah berikrar untuk merawat dia. Jangankan ibunya, orang lain pun juga sama. Saya mengambil satu anak, saya temukan di mana saya ambil, saya hidup bersama-sama. Di bawah naungan saya, dia tidak boleh menerima zakat. Karena sudah jadi naungan saya. Berbeda dengan santri ya, panti asuhan dan sebagainya. Maka biarpun yang punya adalah orang kaya, dia hanya pengurus saja. Yang punya panti asuhan pengurus. Sehingga orang fakir yang ada di pondok tetap dia berhak mendapatkan zakat, atau di sekolahan dia berhak mendapatkan zakat. Biarpun misalnya di bawah sekolah tersebut dimiliki orang kaya. Jadi beda ya. Kalau di bawah masuk ke bawah naungan kita, masuk rumah kita, kita kasih makan dan seterusnya, maka dia tidak boleh mendapatkan zakat dari kita atau dari yang lainnya. Karena dia sudah seperti kita, dia orang kaya. Kemudian orang yang punya hutang ya, karena mengikuti gaya hidupnya. Kalau pada akhirnya dia punya utang, tetap saja dia berhak mendapatkan zakat. Karena dia punya utang. Biarpun utangnya gara-gara cara hidupnya yang salah. Kenyataannya hari ini punya utang. Hanya alangkah indahnya di saat kita ingin memberikan zakat sekalipun, itu kita beri edukasi. Beri ilmu pemahaman bagaimana menggunakan harta. Sebab banyak orang tidak bisa merawat harta. Sehingga ada seorang fakir itu padahal dia kurang makan. Cari makan pas-pasan, dikasih duit zakat, langsung besok beli parabola.
Dia tidak ngerti karena memang tidak biasa megang uang, jadi ngeliat uang langsung apa yang diinginkan karena pendek sekali cara berpikirnya. Gak bisa berpikir panjang. Ya karena itulah makanya dia hidupnya seperti itu. Hidupnya tersiksa terus, nyungsep terus. Gak ngerti bagaimana nabung, mempersiapkan hidup nanti. Ya, yang penting hari ini senang sudah selesai, besok susah lagi. Biarpun begitu tetap wajib kita berhak menerima zakat. Maka bagi tugas bagi kita semua bukan sekedar memberi zakat seharusnya. Memberikan pelajaran, mengarahkan perdagangan mereka. Ada dari mereka itu ingin berdagang, tapi nggak ngerti gimana cara dagangnya. Mungkin bisa membuat sesuatu nggak bisa jual. Maka kita bisa menjembatani mereka untuk bisa menjualkan barang-barang mereka. Seperti itu. Jadi intinya, biarpun kalau dia punya utang sebabnya apapun, maka ketahuilah, selagi dia punya utang tetap berhak mendapatkan zakat. Kemudian, seorang ibu yang punya anak yatim, na'udzubillah. Hati-hati ada para wanita yang ditinggal oleh suami. Harta suami, ada bagian Anda, ada bagian sang anak. Jadi kalau kita bicara tentang anak yatim, dan zalim kepada anak yatim itu tidak serta-merta panti asuhan atau siapapun orang di luar, bukan saja ibu tiri. Ibu kandung pun ada jahat halus. Wah, ini penjahat kelas berat dalam rumah. Ibu kandung penjahat halus. Harta anak yatimnya dihabiskan oleh dia. Apalagi di saat dia menikah dengan laki-laki asal saja, nuruti hawa nafsunya, habis harta neraka itu. Kok ngambil harta anaknya? Anak yatim. Jadi kalau kita bicara tentang zaliman kepada anak yatim itu bukan sekedar ibu tiri, ada ibu kandung. Dan kita menemukan kisah semacam itu. Habis harta anak kecilnya. Maka bagi siapapun para ibu yang punya anak yatim, segera beresin haknya. Kalau itu uang masukkan ke bank syariat yang segera dikunci, nggak ada yang bisa mengambil anak itu nanti setelah saat dewasa. Jika itu tanah, segera sertifikatnya diberesin supaya tidak ada hawa nafsu. Karena ada seorang ibu punya anak menikah dengan laki-laki, habis harta anak yatimnya. Bahkan tidak menikah, hanya ikuti gaya hidup, haram. Tapi para ibu, hati-hati. Wah, ini jahat benar sama sang anak, ibu seperti itu. Mana kasih sayangnya? Mana kasih sayang seorang ibu kalau seperti itu? Mengambil harta anaknya. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Nah, kalau memang anaknya fakir, ibunya fakir, boleh kita kasih ibunya, boleh kita kasih anaknya. Ya kalau memang kita yakin bahwasanya sang ibu itu nggak benar, ya mungkin zakat Anda berikan kepada melalui cara yang lain. Misalnya Anda bayarkan ke sekolahnya aja langsung. Ya, karena dikasihkan ibunya, tapi namun tidak karu-karuan. Kalau Anda yakin, bukan praduga. Kalau praduga nggak boleh kita prasangka buruk kepada seseorang. Dan memang zakat kan syaratnya harus diterima langsung. Tapi kasus-kasus tertentu menjadi tidak harus terpenuhi syarat itu demi keselamatan itu anak. Misalnya mau sekolah ini dijamin saja dah. Atau Anda serahkan kepada orang yang bertanggung jawab di kampung itu, kepala desanya atau sebagainya. Anda titipkan ke orang tersebut, kepala desa, ini saya titip uang zakat buat anak yatim itu. Saya lihat ibunya nggak benar. Tolong kalau ada apa-apa biar nanti langsung ke desa ngambil. Bisa saja begitu. Kepada kepala desa. Jadi intinya Anda tetap kalau memang dia berhak, jangan gara-gara ibunya Anda tidak kasih. Gara ibunya nggak benar jangan tidak kasih. Anda tetap kasih. Kalau memang dia berhak mendapatkan zakat karena dia seorang yatim yang fakir. Tapi kalau dia yatim yang kaya, kan tidak semua anak yatim itu fakir. Ada bapaknya miliarder meninggal dunia, anaknya kaya raya yang nggak berhak mendapatkan zakat. Dia kaya kok. Hanya dia masa yatim. Tidak semua anak yatim mendapatkan zakat. Yang mendapatkan zakat adalah anak yatim yang fakir. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk bayar zakat. Dan Allah menjauhkan kita dari menerima zakat. Allah mencukupkan rezeki kita dengan rezeki yang halal penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.